Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andriana Nuraini. Di sini saya akan menyampaikan tentang kampanye praktik baik untuk ujian akhir semester perspektif sosio-kultural. Teori zona perkembangan proksimal atau Zone of Proximal Development atau ZPD merupakan suatu konsep penting dalam bidang psikologi perkembangan, khususnya dikembangkan oleh Lev Vygotsky. ZPD merujuk pada rentang di antara kemampuan aktual seorang individu dan potensi perkembangan yang dapat dicapai melalui bimbingan atau instruksi yang tepat. Dalam konteks ini, ZPD menunjukkan tahapan di mana seorang dapat mencapai pencapaian lebih tinggi melalui dukungan eksternal, baik dari guru, teman sebaya, atau lingkungan pembelajaran. Scaffolding adalah suatu metode yang menciptakan zona tersebut, membantu siswa menyelesaikan tugas atau pemahaman konsep di tingkat yang tidak mungkin dicapai tanpa bantuan. Scaffolding adalah suatu pendekatan pembelajaran di mana guru atau pihak yang lebih berpengalaman memberikan dukungan bertahap kepada siswa untuk membantu mereka mencapai tujuan pembelajaran. Dalam konteks ini, scaffolding bekerja untuk mendukung siswa berada di dalam ZPD mereka, yaitu pada tingkat tantangan yang dapat mereka capai dengan bantuan. Seiring perkembangan siswa, dukungan secara bertahap dikurangi, memungkinkan mereka untuk mencapai tingkat keahlian yang lebih tinggi secara mandiri. Dengan menggunakan scaffolding, kita membantu anak-anak belajar melalui tugas-tugas yang sulit, mengajarkan mereka strategi pemecahan masalah, dan memberikan dukungan yang sesuai dengan tingkat perkembangan mereka. Penggunaan konsep pembelajaran scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD membutuhkan peran penting guru untuk memberikan bimbingan kepada siswa secara bertahap. Dengan digunakannya konsep ini, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki siswa. Penerapan scaffolding pada ZPD dalam materi Kalor telah diterapkan di kelas 7H SMPN 2 Jember, yaitu dengan merancang kegiatan pembelajaran yang telah disesuaikan dengan ZPD siswa, yaitu pada rentang usia 12-15 tahun. Modul ajar yang diterapkan menggunakan model pembelajaran discovery learning. Dengan menggunakan model ini, siswa didorong untuk menyelidiki sendiri, membangun pengetahuan dan pengalaman, menggunakan intuisi, imajinasi, kreativitas, serta mencari informasi baru untuk menemukan fakta, korelasi, dan kebenaran baru, sehingga siswa akan belajar mencari jawaban dan solusi secara mandiri dan aktif dalam pembelajaran ini. Aktivitas dalam menerapkan scaffolding di kelas 7H meliputi yang pertama yaitu penyampaian materi awal tentang Kalor dan pemberian pertanyaan-pertanyaan pemantik. Pertanyaan-pertanyaan pemantik ini juga berperan sebagai alat diagnostik yang membantu guru dalam mengidentifikasi zona perkembangan proksimal atau ZPD masing-masing siswa. Respon siswa terhadap pertanyaan tersebut memberikan wawasan tentang sejauh mana mereka telah memahami materi, serta area-area yang mungkin memerlukan bantuan tambahan. Yang kedua yaitu melakukan pengelompokan siswa untuk kegiatan diskusi, kemudian memberikan tugas yang berupa LKPD kepada siswa, kemudian melakukan bimbingan. Pada tahap awal bimbingan, saya memberikan contoh konkret, menjelaskan konsep secara lebih rinci, dan memberikan panduan langkah demi langkah. Saya memastikan bahwa setiap siswa memahami dasar-dasar materi Kalor. Kemudian seiring perkembangan, saya akan mengurangi tingkat bimbingan dan memberikan lebih banyak kesempatan siswa untuk berpikir secara mandiri. Yang terakhir yaitu melakukan evaluasi. Hasil yang dicapai dari penerapan scaffolding yang pertama yaitu peningkatan pemahaman. Siswa dapat mencapai pemahaman yang lebih mendalam tentang materi pembelajaran yaitu Kalor karena mereka mendapatkan dukungan dan bimbingan yang sesuai dengan ZPD mereka. Kemudian yang kedua yaitu kemandirian belajar. Seiring waktu, siswa dapat mengambil tanggung jawab dan menyelesaikan tugas secara mandiri tanpa bantuan dari orang lain. Yang ketiga yaitu peningkatan keterampilan berpikir kritis atau problem solving. Siswa diarahkan untuk berpikir kritis dan mandiri dalam memecahkan masalah LKPD. Setelah bantuan dikurangi, siswa akan lebih mengasah keterampilan pemecahan masalah mereka dengan mencari solusi dan menghadapi tantangan pembelajaran secara mandiri dan lebih percaya diri.
Yang keempat yaitu keterlibatan aktif. Scaffolding menciptakan lingkungan pembelajaran yang menarik dan menantang, mendorong keterlibatan aktif siswa. Dalam hal ini, siswa terlibat aktif dalam diskusi dan kolaborasi dengan rekan dalam kelompok. Yang kelima yaitu pengembangan keterampilan sosial. Melalui kolaborasi dan diskusi yang dilakukan, siswa juga belajar bekerja sama dan mengembangkan keterampilan sosial mereka, meliputi keterampilan komunikasi, kerjasama tim, dan empati yang dapat berkembang karena siswa belajar dari satu sama lain. Selanjutnya yang terakhir yaitu peningkatan rasa percaya diri. Siswa mengalami peningkatan rasa percaya diri karena mereka merasa telah berhasil dalam memahami materi pembelajaran. Hal ini terlihat dari siswa yang berani dan percaya diri dalam presentasi dan menyampaikan pendapat mereka terkait materi dan hasil diskusi kelas. Penerapan scaffolding pada ZPD materi kalor juga mengembangkan pembentukan karakter bangsa melalui profil pelajar Pancasila, yaitu gotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Pembelajaran dan replikasi terkait penerapan scaffolding pada zone of proximal development sangat penting karena pendekatan ini secara khusus dirancang untuk memahami dan merespon kebutuhan individual siswa. Dengan menyusun dukungan pembelajaran yang sesuai dengan ZPD, guru dapat mengoptimalkan pencapaian siswa, membantu mereka mengatasi hambatan belajar dan memperluas pemahaman mereka secara berkelanjutan. Proses ini juga memperkuat kemandirian siswa, memungkinkan mereka untuk mengembangkan keterampilan problem solving dan pemikiran kritis yang esensial dalam menghadapi tantangan di masa depan. Selain itu, penerapan scaffolding menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, memungkinkan setiap siswa termasuk yang memiliki gaya belajar dan kecepatan pemahaman yang berbeda untuk terlibat secara efektif. Dengan menggali ZPD masing-masing siswa, guru dapat memberikan dukungan yang tepat, mendorong pertumbuhan, dan memastikan bahwa tidak ada siswa yang tertinggal. Replikasi penerapan scaffolding juga memegang peran kunci dalam pembangunan model pembelajaran yang berkelanjutan. Ketika guru dapat menyesuaikan prinsip-prinsip scaffolding dengan konteks dan karakteristik siswa baru, mereka dapat menciptakan fondasi untuk budaya pembelajaran yang dinamis dan responsif. Hal ini tidak hanya bermanfaat untuk perkembangan akademis siswa, tetapi juga untuk memupuk semangat belajar sepanjang hayat dan kesiapan menghadapi perubahan dalam masyarakat yang terus berkembang. Dengan demikian, pembelajaran yang berbasis pada scaffolding pada ZPD bukan hanya suatu metode, tetapi sebuah filosofi pembelajaran yang menghargai perbedaan dan merayakan pencapaian setiap individu.